Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, bertemu kembali dengan saya Ibu Nela dalam bidang studi matematika wajib di kelas 12. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan, ya. Adapun kompetensi dasar pada bab tersebut yaitu menganalisis hubungan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus serta sifat-sifat transformasi geometri. Nah, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus serta sifat-sifat transformasi geometri. Nah, akan kita bahas pengertian dua segitiga sebangun. Nah, jadi di sini materi ini akan kita bahas satu persatu. Kita awali dari kesebangunan. Kesebangunan itu berasal dari kata dasar sebangun. Nah, jadi arti daripada kesebangunan itu adalah dua bangun dikatakan sebangun jika suatu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi bersesuaian sama besar, dia memiliki perbandingan yang sama. Nah, adapun syaratnya, dua bangun dikatakan sebangun apabila memiliki dua syarat. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Bersesuaian di sini artinya dia berhadapan. Nah, perhatikan di sini ada sketsa gambar dua segitiga yang sebangun. Apakah keduanya sebangun? Perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian tadi dia memiliki letak yang sama. Jadi, perhatikan segitiga ABC dengan segitiga DEF. Kita lihat perbandingannya. Nah, AB per DE. Kenapa Ibu bandingkan AB, sisi AB dengan sisi DE? Karena dia adalah sisi yang posisinya sama, yang bersesuaian. Maka panjangnya AB itu adalah 3, DE adalah 6. Maka kita sederhanakan sama-sama bagi 3, hasilnya 1/2. Kemudian, perhatikan sisi BC. Dia bersesuaian dengan sisi EF, yaitu 5/10. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Oke, lanjut pada sisi AC. Perhatikan, dia akan bersesuaian seletak posisinya dengan sisi DF yang memiliki panjang 4/8 sama dengan 1/2. Jadi kalau kita perhatikan perbandingan antara ketiga sisinya, dia memiliki nilai yang sama, yaitu 1/2. Maka dari sini, karena sisi-sisi bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, maka segitiga ABC dan segitiga DEF adalah sebangun. Perhatikan contohnya kembali. Oke. Di sini ada contoh soal. Dapat kita lihat di situ ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Diketahui segitiga ABC, dia sudah dikatakan bahwasanya sebangun dengan segitiga DEF. Apabila diketahui panjang sisi AB 12, maka tentukanlah panjang sisi EF. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Cara menyelesaikan bangun seperti ini
perhatikan sisi yang bersesuaian. Artinya, perhatikan sisi AB, maka kita bandingkan dengan sisi yang bersesuaian si AB, yaitu sisi DE. Jadi, perbandingannya AB per DE sama dengan BC per EF. Nah, 12 per 6 sama dengan 15 per EF. Oke. Jadi, 12 bagi 6 hasilnya 2. Kalikan dengan si EF sama dengan 15. Maka panjang EF sama dengan 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kekongruenan. Berasal dari kata dasar kongruen, artinya sama dan sebangun. Dua bangun dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama. Syaratnya, sudutnya harus sama besar, sisinya dia harus sama panjang. Perhatikan segitiga di bawah ini. Ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Apakah segitiga di bawah ini kongruen? Segitiga ABC dan segitiga DEF mempunyai panjang sisi yang sama. Dari mana bisa kita simpulkan seperti itu? Nah, perhatikan di situ ada tandanya garis 1, garis 2, dan tanda lebih besar. Oke. Nah, dapat kita lihat perbandingannya, bahwasannya perbandingan ketiga sisinya memiliki nilai yang sama, yaitu 1. Jadi, kalau perbandingan senilai untuk sisi yang bersesuaian menunjukkan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Karena sebangun, maka sudutnya sudah pasti sama besarnya. Nah, segitiga yang sebangun memiliki sifat, yaitu yang pertama, jika perbandingan sisinya sama, maka besar sudut dari kedua segitiga tersebut yang bersesuaian juga sama. Nah, sifat yang kedua, sebaliknya, jika besar dua sudut yang bersesuaian sama besar, maka perbandingan sisinya juga akan sama panjang. Nah, dapat kita perhatikan contohnya di situ. Oke. Jadi, kalau Ibu katakan dari gambar dua segitiga tersebut, dia memiliki perbandingan panjang sisi yang sama, yaitu panjangnya dia 3 kali lipat lebih panjang dari segitiga ABC. Sifat segitiga kongruen. Nah, selain sebangun, segitiga kongruen juga memiliki sifat. Perhatikan gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, di situ memiliki panjang sisi yang bersesuaian, dia sama. Ditandakan dengan simbol garis-garisnya. Nah, kalau dilihat dari sisi, berarti dia disingkat dengan sisi SS singkatannya. Nah, sifat yang kedua, kita lihat dari sudutnya. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian dia sama besar, sehingga dikenal dengan sebutan sudut-sudut disingkat SD. Sifat yang ketiga,
Oke. Dia memiliki dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang sama besar, sehingga dikenal dengan sisi sudut sisi. Singkatannya SS, SD, SS. Oke. Masuk ke sifat yang keempat. Nah, dia memiliki besar dua sudut yang bersesuaian itu sama besar dan satu panjang sisi yang sama panjang, sehingga sebutannya sudut sisi sudut, disingkat dengan SD, SS, SD. Oke, di sini ada soal yang pertama. Nah, lengkap dengan gambarnya. Ada soal yang kedua dan soal ketiga. Nah, jadi ketiga soal tersebut ditulis soalnya, buat gambarnya, kerjakan di buku latihan terkhusus untuk PR ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi. Nah, dari segitiga yang sebangun ada kesimpulannya 2. Segitiga yang kongruen juga kesimpulannya ada 2. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.